Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini dalam Minggu 29 Maret dalam ibadah yang seharusnya kita ada dalam satu ruangan, ada dalam satu gedung, tapi hari ini kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa ada dalam satu ruangan karena kondisi atau situasi saat ini yang tidak memungkinkan buat kita untuk berkumpul. Tetapi satu hal tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi damai sejahtera, tidak mengurangi urapan Tuhan buat kita. Hari ini saya kasih tahu bagi kita semua bahwa badai ini pasti berlalu. Kalau kita diizinkan untuk berada di ruangan atau berada di rumah masing-masing, tidak boleh beraktivitas di luar rumah, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana buat kita. Dan saya percaya dan saya katakan bahwa badai ini pasti berlalu. Ya, badai ini pasti berlalu. Apapun namanya, apapun situasi hari ini yang saya mau kasih tahu bagi kita, ayo kita pegang dan manfaatkan situasi ini, pakai keadaan ini untuk membuat iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin mengalami kekuatan, mengalami peneguhan demi peneguhan. Karena kami percaya iman itu bertumbuh kalau dia ada tekanan. Iman itu bertumbuh waktu dia ada himpitan. Dan badai ini adalah himpitan untuk iman kita untuk dia bertumbuh dengan subur. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam situasi ini memang secara jasmani, secara kelihatan, keadaan kita kehilangan pekerjaan, keadaan kita kehilangan mata pencarian, kehilangan banyak hal. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, satu hal yang perlu kita percayai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia Tuhan yang selalu menopang kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi senantiasa ada bersama-sama dengan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ibadah hari ini saya katakan, mari latih iman kita. Latihan badani terbatas, tapi ibadah tidak terbatas. Sama hal ini juga, ibadah tidak selalu harus ada di dalam ruangan yang sama. Ibadah tidak harus ada dalam perkumpulan yang sama. Tetapi ibadah juga kita bisa melakukannya di tempat tinggal kita, di rumah kita, masing-masing. Tetapi kita tetap terkonek di dalam Tuhan. Karena bagaimanapun roh kita yang terkonek dengan Tuhan, atau roh kita disatukan di dalam Tuhan. Jadi kita terpisah secara fisik, kita tidak disatukan secara fisik, tetapi roh kita disatukan sore hari ini oleh percaya, oleh iman, oleh keyakinan kita kepada Kristus yang telah menebus kita, yang telah membayar lunas harga kita, penebusannya di atas kayu salib. Dan hari ini saya katakan pada kita, situasi ini pasti berlalu. Keadaan ini pasti akan ada waktunya, dia akan berakhir. Percayalah, kapan waktunya kita tidak tahu. Tapi percayalah, ini kesempatan buat kita untuk kita melemparkan jangkar iman kita, melemparkan pengharapan kita menjadi saw yang di tempat yang dalam, tempat yang tepat, sehingga kapal iman kita, kapal kehidupan kita ini tidak terombang-ambing dengan badai ini, tidak tergoyahkan oleh situasi saat ini. Saudara-saudara kita banyak mengalami keadaan-keadaan ini, banyak orang mengeluhkan sampai hari akhir-akhir ini. Tetapi saya mau bilang sama kita, tunjukkan iman kita. Ini waktunya kita memproklamirkan bahwa kita orang yang percaya dalam Tuhan. Janji Tuhan dalam hidup kita adalah Dia menyertai kita. Dia menyertai kita dalam lembah bayang-bayang maut. Dia menopang kita di dalam segala keadaan. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu senantiasa beserta dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari hari ini saya mau katakan pada kita, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau cemas, janganlah engkau terintimidasi, janganlah engkau terprovokasi dengan keadaan, terprovokasi dengan orang-orang di sekitarmu yang mulai sudah mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata pesimis. Tapi mari kita orang di dalam Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus, harus mengeluarkan kata-kata yang optimis, kata-kata yang membangun diri kita, membangun iman kita untuk kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Kenapa? Karena situasi ini memang dibuat seperti ini untuk iman kita semakin bertumbuh dan bertumbuh. Amin.
Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, mungkin engkau bisa bilang, saya kehilangan pekerjaan Pak. Engkau bisa katakan, saya sudah sejak awal bulan ini tidak bekerja, saya harus bayar kos dan bagaimana dan sebagainya. Saya mau katakan pada kita turut prihatin dengan kondisi ini. Tetapi satu hal yang saya mau katakan pada kita, mari kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Mari kita cari wajah Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Biarlah iman kita ini semakin kuat di dalam Dia. Fisik kita boleh semakin merosot, tetapi biarlah iman kita semakin bertumbuh. Pengharapan kita dalam Dia semakin teguh, supaya kita melihat pertolongan dan penyertaan ya dan amin itu terjadi dalam hidup kita. Karena mujizat terjadi waktu ada hal-hal atau ada tantangan-tantangan. Tapi kalau tidak ada tantangan, tidak ada persoalan, kita tidak akan pernah melihat mujizat. Karena saya katakan sekali lagi, badai ini pasti berlalu. Amin. Mujizat Tuhan sedang sediakan buat kita. Mujizat Tuhan sedang lakukan buat kita. Dia persiapkan sesuatu buat kita. Dan Dia izinkan hari ini kita ada dalam situasi ini, karena Dia mau kita menyaksikan perbuatan yang Tuhan lakukan, perbuatan yang Tuhan ingin nyatakan, untuk kita menjadi saksi, untuk kita menjadi saksi bagaimana Tuhan melakukan mujizat itu. Entah itu Dia akan lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, entah itu Dia melakukan kepada siapapun, tetapi kita akan menjadi saksi, akan melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat itu. Hari ini saya mau katakan pada kita, kalau kita tidak, inilah waktunya untuk kita menyatakan iman, menyatakan percaya kita kepada Kristus. Inilah waktunya untuk kita melihat pertolongan yang datangnya, yaitu Tuhan seperti Daud katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini sekali lagi saya katakan, hari ini waktunya buat kita untuk kita berpegang teguh, berpengharapan yang kuat bahwa Yesus pasti melakukan mujizat buat kita. Haleluya. Amin. Apapun kondisimu, mari saya katakan lagi sekali lagi, Tuhan menyertai engkau dan badai ini pasti berlalu. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sore hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami yang tidak berkumpul di dalam satu gedung. Kami tidak satu di dalam satu ruangan. Kami terpisah secara fisik. Kami terpisah secara jarak. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan secara virtual, ibadah yang kami lakukan secara terpisah hari ini, tapi kami dipermudah atau dipersatukan melalui telekomunikasi yang canggih. Tuhan berkati, Tuhan sertai bahkan saudara-saudara kami di dalam yang ada di kos-kosan mereka, yang di dalam kontrakan mereka, mereka yang sedang di dalam tempat pekerjaan sekalipun. Kami tidak tahu kondisi mereka secara pasti. Yang satu hal yang kami percaya, Engkau Tuhan yang maha tahu, Engkau Tuhan yang maha melihat, Engkau mengerti segala jerih dan segala lelah kami. Engkau mengetahui jeritan hati kami. Engkau melihat segala pergumulan kami. Sore hari ini hamba-Mu berdoa Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Topang saudara-saudara kami, berkati saudara-saudara kami, kuatkan dan teguhkan saudara-saudara kami, berkati dan kuatkan iman dan pengharapan mereka, kuatkan dan teguhkan iman dan pengharapan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga berdoa bawa mereka untuk mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama-Mu ya Bapa di sorga, sehingga iman dan pengharapan mereka, hingga mereka mempunyai pengalaman-pengalaman secara rohani, pengalaman secara pribadi dengan Allah Bapa di surga, sehingga mereka tidak tergoyahkan oleh situasi ini, sehingga mereka tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun, tetapi mereka boleh melihat pertolongan yang datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Hal ini boleh terjadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa sore hari ini. Berkati saudara kami, berkati keluarga-keluarga yang ada, berkati apapun pergumulan mereka, mereka yang tidak bekerja, Tuhan berkati hari
ini. Mereka yang sudah tidak bekerja, Tuhan topang mereka. Kami tidak tahu bagaimana cara Tuhan, tapi satu hal yang kami percaya, Engkau bisa memberkati Elia waktu dia tidak bekerja. Engkau bisa memakai burung gagak. Hal yang sama kami percaya hari ini, Engkau bisa pakai siapa saja untuk memberkati mereka, untuk memberi mereka makan, Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, hal itu terjadi buat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami memberkati saudara-saudara kami hari ini, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka hari ini, apapun keadaan mereka hari ini, kami katakan di dalam nama Yesus mereka kuat, dalam nama Yesus ada penghiburan, dalam nama Yesus ada pertolongan, dalam nama Yesus ada kasih sukacita mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Saya berharap dada ini pasti berlalu dan kita akan bertemu muka dengan muka, dan kita akan bercerita banyak hal, dan kita akan menyaksikan mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita minggu-minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan cemas, jangan khawatir, jangan pesimis. Engkau pasti bisa, kita semua pasti bisa melewati situasi ini. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.